Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, seadanya ya kita sudah jam 13 lebih 17 menit ya, biar nggak terlalu sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita awali bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, tolong mic-nya yang masih aktif dimatikan dulu semuanya Bapak Ibu. Ya, saya bisa mematikan dari sini, tetapi ini mohon Bapak Ibu. Bisa mati. Ya, monggo Bapak Ibu. Kalau gedung, Halo. belakang gedung. Nah, ya Pak Ibu Tuhan, tolong mematikan Pak Mutahudin. Kuning ya, matikan mic-nya dulu. Gak iso numpak, gak iso numpak. Pak Safi'i, Bu Novi. Halo Bapak Ibu. Mohon biar tenang suasana, tolong Bapak Ibu dimatikan mic-nya semuanya ya, biar kita bisa nggak ada suara luar yang masuk. Masih ada Pak Miftahuddin, Pak Syafi'i, Pak Ibnu Buha, ya. Tolong Bu Imratul Hasanah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada pagi tadi Bapak Ibu sudah menerima materi dari Pak Kapolri, dari Pak Mukawem. Pada sore ini kita mulai mau bedah kisi-kisi soal. Ini adalah merupakan salah satu keunggulan dari LPTK UIN Jakarta adalah diawali sebelum terout itu diawali dengan bedah kisi-kisi soal. Saya kira Bapak Ibu sudah diberi oleh Bu Endang tentang kisi soal yang akan dibahas. Nah, pada sore ini kita mulai nanti dari kisi-kisi soal PTK, kemudian PTK itu nomor 111 sampai dengan nomor 120. Nah, itu adalah kisi-kisi tentang uji tes untuk karakter nomor 1 sampai nomor 20. Nah, untuk PTK nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Mohon Bapak Ibu, Pak Ari Gunawan. Halo Pak Ari Gunawan, Pak Abdul Somad, Bu Husni, mic-nya dimatikan Pak Bu Husni, Pak Abdul Somad. Halo Pak Abdul Somad, halo. Tolong dimatikan. Pak Zahid, mute-nya dihidupkan. Oke, maaf. Oke. Jadi, sekarang Bapak Ibu, untuk soal nomor 1 sampai nomor 20 itu adalah tentang karakter. Nanti yang disampaikan oleh Bapak WD3, Bapak Dr. Imam Kali MPD. Kemudian untuk soal PTK, PTK itu nomor 111 sampai 120. Nanti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sabarudin MSI. Nah, untuk awalnya kita mulai dulu dari Pak Sabarudin karena Pak WD3 baru ada acara, beliau bisanya untuk mulai jam 14 ya. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk PTK ini sebenarnya kita dulu sudah mempelajari di modul pedagogik ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah itu mungkin di modul 3 kalau nggak salah. Nah, itu ini ya 4 ya. Dan memang Bapak Ibu tentu sebagian mungkin masih ingat ya, atau sebagian mungkin sudah lupa. Namun demikian juga pada waktu lokakarya sampai ke review materi lokakarya kita sudah juga itu melakukan tentang PTK. Bahkan ketika PPL Bapak Ibu sudah mempraktekannya. Nah, ini sekira Bapak Ibu tidak asing lagi meskipun itu belum terlalu mendalam. Itu sebagian dari Bapak Ibu sudah mendalam. Nah, oleh karena itu nanti
kedalamannya nanti bisa dibantu oleh Bapak Sabarudin. Ya, Bapak Sabarudin adalah Bapak dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah. Dia sudah punya pengalaman banyak tentang PTK. Dia pernah menjabat sebagai WD3 di Fakultas Tarbiyah sekitar tahun 2012 sampai 2016 ya Pak Sabar ya, atau 11 ya, 2011 sampai 2015. Kemudian WD2 di Fakultas Ilmu Seni Manora tahun 2016 sampai 2020. Nah, sekarang beliau aktif di Fakultas Tarbiyah sebagai dosen, dan juga kemarin sudah sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah diajar oleh Pak Sabarudin di PPG ini. Nah, menyikat waktu karena waktu kita sudah melonjak lama, kita tinggal punya waktu 38 menit Pak Sabar. Ya. Sebelumnya kami silakan Bapak Sabarudin untuk bisa memulai. Kami silakan Pak Sabar. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Mujahid, MAD, dan Bapak Ibu, para peserta PPG yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Alhamdulillah. Tapi sebentar, saya izin sebentar. Ini sepertinya baterainya mau low ya. Saya ngambil chargernya dulu. Pak Sabarudin. Baik, Bapak Ibu, saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu nggak asing dengan saya, terutama yang kemarin itu sering saya marahi ya, karena ikut di kelas yang saya ditugaskan di situ. Tapi marahnya itu bukan marah sungguhan ya, tetapi sebenarnya hanya marah pura-pura supaya Bapak Ibu ini kemudian paham dengan apa yang perlu dipahami. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mujahid bahwa kali ini kita akan mencoba mendalami apa itu penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa perlu kisi-kisinya saya tampilkan atau cukup saya dengan lesan begini saja? Tampilkan Pak. Tampilkan supaya nggak lupa ya. Pak. Jelas Baik, Biar jelas, Pak. ditampilkan supaya tidak lupa. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Terima Hanya kasih. separuh. Oh, separuh? Separuh yang bagian mana? Iya. Yang paling... Nah, namanya geser di bawah, kelihatan semuanya. Paling Bapak Ibu. ujung Sudah, sana. Pak. Sudah, Pak. Bagian Sudah bawah. kelihatan, Pak. Sudah. Karena semua. memang karena bukan PPT ya. Kalau bukan PPT memang seperti ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengawali dari tentang PTK Bapak Ibu ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu, ini harus ada yang di mute ini. Sebentar. Ini suara siapa ya? Sebentar. Ini harus saya mute all dulu ya. Bentar ya. Harus saya mute all dulu nih. Kalau nggak di mute all itu suaranya nggak berhenti. Karena Bapak Ibu mungkin nggak tahu siapa dari sekian ratus itu yang suaranya masih belum di mute ya. Saya akan kembali lagi. Ya, inilah gangguan dari e-learning itu begini Bapak Ibu. Jadi kadang-kala ada yang lupa. Nah, jadi PTK ini Bapak Ibu awalnya adalah sebuah penelitian yang dilakukan di luar kelas. Ya. Yang sering disebut misalnya dengan participation action research. Nah, penelitian ini biasanya dilakukan dalam rangka untuk memberikan perlakuan kepada masyarakat ya, karena ini adalah merupakan rekayasa sosial. Jadi kan memang PTK ini kan sebuah rekayasa Bapak Ibu.
Tapi kan Bapak Ibu melakukannya di dalam kelas. Nah, awalnya ini dilakukan di luar kelas. Jadi ketika dalam suatu masyarakat dilakukan sebuah upaya untuk merubah atau membuat sebuah rekayasa, ternyata kok dari situ kemudian berhasil. Makanya kan sangat mungkin ini kemudian bisa diterapkan di dalam kelas. Nah, PTK ini awalnya juga dari sebuah penelitian yang disebut dengan nama Critical Action Research. Jadi ini adalah sebuah penelitian yang mencoba mengkritisi itu kan bisa mengevaluasi begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin menggunakan kata kerja operasional level tinggi, nah ini biasanya masih ingat dengan kata mengkritisi, mengevaluasi gitu ya. Ini tadi ada Pak Wahyudi ini yang kemarin sering saya kritik ya. Lah masalah praktis yang ada di dalam masyarakat, di mana masalah praktis itu diharapkan kemudian bisa diperbaiki, bisa diberi solusi dan seterusnya. Tetapi itu di luar kelas. Dan ternyata yang kayak gitu juga bisa berhasil. Nah, kemudian juga ada istilah lain yang sebenarnya mirip dengan PTK, yaitu Institutional Action Research. Biasanya ini dilakukan di perusahaan atau di sebuah institusi atau lembaga. Tapi bukan di kelas. Ini bukan di kelas. Misalnya dalam sebuah perusahaan bisa, di lembaga pendidikan juga bisa, tetapi yang melakukan ini bukan guru. Tapi yang melakukan ini bisa jadi adalah kepala sekolah, atau mungkin juga peneliti yang bekerja sama dengan kepala sekolah, bagaimana berupaya untuk merubah. Karena satu bulan sekali ada rapat atau tidak, saya dulu. Ada 8 seperti ini saya ngomong. Ini kok masih ada yang bocor lagi ya. Jadi kalau ada yang bocor ya harus saya tutup. Masih mute Pak, mute. Sabar Pak Sabar, tadi maaf Pak, saya mute on dengan masuk ke mute Pak. Tolong dibuka Pak Sabar. Jadi supaya saya tidak menutup, bukan nutup gitu. Ya, oke. Oke. Nah, jadi institutional action research ini bisa jadi dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau seorang manajer dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Kalau kepala sekolah tentu akan meningkatkan kinerja para guru ya atau bawahannya. Jadi yang melakukan bukan guru ini, tapi bisa jadi pimpinan atau peneliti yang bekerja sama dengan pimpinan menggunakan sebuah cara tertentu. Seperti halnya misalnya apa yang disebut dengan Classroom Action Research. Classroom Action Research atau PTK, Bapak Ibu, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di tempat kerja. Di mana? Ya di kelas, karena guru bekerjanya ada di kelas. Siapa yang diberi perlakuan? Siswa. Menggunakan apa? Menggunakan cara, bisa dengan menggunakan metode, ya, bisa menggunakan media, ya, tadi metode, strategi atau media, ya, itu bisa digunakan untuk memberi perlakuan kepada para peserta didik supaya mengalami perubahan. Jadi inti dari action research ini, baik yang dilakukan di masyarakat, yang dilakukan di institusi, yang dilakukan di kelas, adalah perubahan. Perubahan yang terjadi pada siapa yang diberi perlakuan. Kalau di kelas adalah siswa. Perubahan yang bagaimana? Perubahan seperti yang dikehendaki. Kalau Bapak Ibu menghendaki perubahan pada sikap atau pada motivasi, pada keaktifan, maka itulah yang kemudian akan diberi perlakuan bagaimana supaya motivasinya berubah, sikapnya berubah, aktivitasnya berubah. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin merubah dari sisi keterampilan, maka yaitu juga perlakuan yang terkait dengan keterampilan. Sehingga ukuran antara motivasi, ukuran keterampilan, dan yang berikutnya misalnya adalah prestasi, ini jelas akan berbeda. Tetapi Bapak Ibu sudah punya keinginan bahwa yang akan dirubah itu apa. Makanya Bapak Ibu ini harus konsisten. Kalau tadi pada awal ingin merubah prestasinya supaya menyamai standar atau melebihi standar KKM,
Ya Bapak Ibu jangan bicara keaktifan, jangan bicara motivasi. Konsistenlah bicara pada prestasi atau hasil belajar. Karena kadang ada yang tidak konsisten, katanya ingin meningkatkan motivasi, tapi ujung-ujungnya prestasi. Ingin meningkatkan keaktifan, ujung-ujungnya hasil belajar. Ini nggak konsisten. Nah, jadi perlakuan ini akan disesuaikan dengan apa yang ingin dirubah pada para peserta didik. Apakah hasil belajarnya, apakah motivasinya, apakah keaktifannya, apakah konsentrasinya, dan lain sebagainya. Sehingga PTK ini Bapak Ibu, ya, ini adalah penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Masalah di kelas banyak sekali, Pak. Ya dipilih, jangan semua diselesaikan. Mana kira-kira yang diprioritaskan? Memilih masalah yang diutamakan untuk diselesaikan tentu adalah masalah yang mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu bisa diselesaikan. Atau 4 minggu bisa diselesaikan. Jangan masalah yang harus diselesaikan selama 1 semester. Atau selama 1 tahun. Karena nggak mungkin selama 1 semester kok PTK. Selama 1 tahun kok PTK. Paling banter PTK itu kan 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Kecuali kalau memang betul-betul Bapak Ibu itu pingin siklusnya itu lebih dari 3 kali. Tetapi kayaknya untuk PTK ini Bapak Ibu yang kemarin praktek saja kan kebanyakan 2 kali. Yang 3 kali ini kayaknya sedikit. Kenapa? Karena sepertinya Bapak Ibu ini juga belum begitu familiar sekali, belum begitu senang sekali dengan PTK. Sehingga sepertinya melakukan PTK itu sebuah siksaan gitu ya. Jadi sebuah paksaan. Kalau tidak dipaksa pun mungkin Bapak Ibu tidak melakukan PTK. Kenapa? Susah, Pak. Bolak-balik proposalnya dirubah-rubah, bolak-balik teorinya dikatakan salah, bolak-balik prosedurnya dikatakan nggak benar, bolak-balik pertanyaan penelitiannya dianggap tidak pas, bolak-balik, pokoknya bolak-balik terus. Lah, tetapi Bapak Ibu dengan bolak-baliknya itu sebenarnya ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa ya memang seperti itu, ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu PTK basisnya adalah masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada PTK. Tetapi apakah benar di kelas itu nggak ada masalah? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau di kelas Bapak Ibu nggak ada masalah, bisa jadi Bapak Ibu ini yang nggak paham bahwa sebenarnya ada masalah. Tapi jenengan itu nggak biasa mengidentifikasi masalah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu ini perlu melakukan upaya yaitu apa? Mengidentifikasi masalah yang muncul di kelas. Masalahnya apa ya? Bisa masalah tadi kaitannya dengan siswa yang prestasinya rendah, siswa yang tingkat keaktifannya rendah, siswa yang motivasi belajarnya rendah, siswa yang tingkat konsentrasinya rendah, siswa yang keterampilan melakukan sesuatunya juga kurang tinggi atau kurang terampil, siswa yang baca Qur'annya kurang fasih. Nah, itu adalah masalah. Itu masalah. Nah, masalah itu tentu kemudian akan diidentifikasi dan diurutkan Bapak Ibu, mana yang paling prioritas dan mana yang paling tidak. Dari yang paling sulit sampai kepada yang paling rendah. Ini ada yang kotor lagi nih. Dari yang paling sulit sampai yang paling rendah, paling mudah. Nah, nanti Bapak Ibu mempertimbangkan, yang paling sulit ini bisa enggak ya dalam waktu 3 minggu diselesaikan? Kalau tidak bisa tuh turun ke bawahnya. Yang ini bisa enggak ya 3 minggu diselesaikan? Nawati ya. Bu. Nggak jelas Pak, kurang jelas Pak.
Ya, ini kurang jelas itu karena suaranya ada yang bocor itu. Baik, Halo. Bapak Ibu, mohon untuk mematikan mic-nya Bapak Ibu ya. Di-mute all aja Pak Atau Cek. di-mute Pak Soal Separ mungkin di-mute all Oh ya, saja Pak. saya yang mute all aja nanti ya. Oke, enggak. Ya. Kalau ada yang bocor saya mute all ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bocor-bocor itu nanti kita sering pindah-pindah terus itu. Baik. Jadi Bapak Ibu, masalah yang diidentifikasi itu dari yang paling sulit sampai kepada yang paling mudah. Lah kira-kira nanti yang paling sulit itu apa? Bisa nggak yang paling sulit diselesaikan dalam waktu 3 minggu lah paling nggak. Kalau tidak turunkan lagi ke bawahnya. Jadi Bapak Ibu jangan memaksakan diri menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. Paling tidak itu tadi 3 minggu atau 4 minggu. Kemudian Bapak Ibu dalam mencari waktu ini juga jangan mencari waktu untuk PTK itu dipotong waktunya oleh kegiatan ujian atau apa namanya PTS ya, penilaian tengah semester atau penilaian tengah semester. Jangan sampai diputus oleh PTK ini harus runtut. Jangan sampai PTK ini diputus oleh kegiatan PTS Bapak Ibu. Nah, jadi tadi masalah ya diidentifikasi. Nah, setelah itu kemudian setelah ada masalah tuh kira-kira solusinya pakai apa? Bapak Ibu kan harus kembali kepada beberapa cara untuk mengatasi ya. Satu, apakah pakai strategi atau metode? Apakah pakai media? Ya. Karena biasanya dua itu, strategi atau media. Ya, katakanlah kalau dalam strategi pembelajaran atau metode pembelajaran kan di situ kan model pembelajaran juga itu masuk di situ ya. Jadi strategi, metode, model atau dalam model biasanya di dalamnya ada strategi. Nah, makanya silahkan Bapak Ibu bisa memilih apakah mau diatasi dengan media atau mau diatasi dengan model, strategi atau metode. Karena biasanya itu yang digunakan untuk mengatasi masalah PTK. Nah, kira-kira yang dipilih itu yang seperti apa ya yang menurut Bapak Ibu itu nanti bisa menjadi alat yang cocok. Karena cocok dan tidaknya juga sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Tetapi keyakinan ini tentu juga harus didasarkan pada kemampuan. Kemampuan Bapak Ibu ketika akan menggunakan strategi itu mampu bisa enggak? Nah, paham enggak? Jangan sampai Bapak Ibu memilih strategi atau model atau metode yang sangat bagus sekali, tapi Bapak Ibu tidak paham. Ya. Bapak Ibu tidak paham. Jangan sampai begitu. Jadi kalau bisa cari yang sekiranya cocok dengan kemampuannya. Jadi kita melakukan sesuatu itu jangan sampai di luar kemampuan kita. Nah, kenapa kok itu dipilih? Nah, itu juga perlu dikasih argumen Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu ingin mengatasi siswa yang keaktifannya itu rendah. Dengan menggunakan apa? Pembelajaran berbasis masalah, ya. Nah, kenapa kok pembelajaran berbasis masalah ini dipilih? Karena di sini siswa dihadapkan dengan masalah, sehingga ketika dihadapkan dengan masalah, harapannya mereka tuh kemudian akan aktif mencari solusinya. Lah itu kira-kira dicari di mana? Lihatlah kelebihan dari PBL. Kelebihan dari PBL itu di mana? Dilihat di teorinya, oh salah satu kelebihan dari PBL itu ini, maka inilah yang dipakai untuk mengatasi masalah karena punya kelebihan ini, sehingga dari kelebihan ini harapannya nanti akan bisa dipakai untuk mengatasi masalah. Jadi jangan sampai memilih model atau memilih metode atau memilih strategi tidak ada argumennya. Pilihan mengatasi masalah itu juga perlu ada
argumennya. Itu untuk mengatasi masalah ya Bapak Ibu ya. Udah sampai pada solusi itu ya. Udah sampai pada solusi. Ya tentu pilihan solusi harus disesuaikan dengan masalahnya Bapak Ibu. Jangan sampai masalahnya dengan solusinya tidak cocok. Tapi insya Allah kok kalau itu kaitannya dengan strategi, model, dan metode itu biasanya banyak cocoknya. Yang penting Bapak Ibu paham menerapkannya. Paham menerapkannya. Nah, bagaimana ini setelah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah tadi ya memilih solusi. Lah tentu kemudian kan Bapak Ibu kan perlu segera menuntaskan itu, melanjutkan itu dalam bentuk apa? Rumusan masalah. Jadi Bapak Ibu ya, setelah masalah diidentifikasi, dipilih faktor penyebab lah, ini tadi saya belum bicara soal faktor penyebab ya. Kenapa kok siswa itu kok belajarnya kurang aktif misalnya, keaktifannya kok kurang tinggi. Nah, disinilah Bapak Ibu, PTK itu adalah penelitian reflektif. Jadi Bapak Ibu harus jujur. Bapak Ibu, kenapa kelas Bapak Ibu kok kurang aktif siswanya? Bapak Ibu harus jujur. Mungkin ya kejujuran harus introspeksi ya. Mungkin karena pada saat pembelajaran itu Bapak Ibu tuh terlalu dominan. Dominannya tuh kelihatan dari mana? Bapak Ibu menghabiskan waktu. Waktu Bapak Ibu tuh ya, waktu pembelajaran tuh katakanlah kalau waktunya 45 menit, Bapak Ibu mengambil 35 menit sehingga hanya tersisa 10 menit untuk peserta didik. Ini proporsi yang tidak pas. Kenapa? Ini berarti Bapak Ibu guru masih mendasarkan pada satu pandangan bahwa guru adalah sumber segalanya. Pokoknya kalau guru yang menghabiskan waktu, saya tuduh ini sebagai guru yang merasa bahwa dirinya adalah sumber dari segalanya. Padahal Bapak Ibu guru, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum teknologis yang di situ itu memberikan pemahaman pada kita bersama bahwa guru bukan satu-satunya sumber. Tetapi sumber materi, bahan itu di luar guru itu sangat banyak. Di mana itu? Di internet. Makanya kan Bapak Ibu ketika menyusun RPP, di situ diwajibkan untuk memunculkan video yang ada link internetnya. Artikel yang terkait dengan materi yang ada link internetnya. Untuk apa itu? Supaya Bapak Ibu ini juga menyadari bahwa di luar dirinya ada link yang itu sangat banyak sekali yang bisa dipakai untuk memperkaya sumber belajar, memperbanyak ya sumber belajar. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi kenapa ya kok supaya memunculkan video yang ada linknya, artikel yang penelitian yang ada judul dan ada linknya, itu untuk menyadarkan Bapak Ibu bahwa materi pembelajaran itu sumbernya bukan hanya yang ada di buku pegangan Bapak Ibu saja, tetapi juga ada di internet yang sangat banyak sekali apabila kita mau mengambil dari sana. Baik Bapak Ibu, jadi argumen kenapa kok siswa ini misalnya kurang aktif, ini kembali kepada Bapak Ibu sendiri, refleksilah, ya, introspeksi. Oh mungkin karena terlalu dominan guru, mungkin karena PPT-nya kurang menarik, mungkin karena belum ada kelengkapan yang lain, mungkin karena strateginya yang, nah pokoknya semua itu supaya diintrospeksi. Oleh karenanya Bapak Ibu salah satu hal yang menjadikan guru malas melakukan PTK itu karena harus introspeksi. Kenapa? Karena dengan introspeksi berarti secara tidak langsung Bapak Ibu mengorek-ngorek kelemahannya sendiri. Itulah Bapak Ibu. Orang itu pada dasarnya kalau kekurangannya diketahui oleh orang lain itu susah. Makanya PTK itu modalnya itu Bapak Ibu harus siap kekurangannya dinilai oleh orang lain. Ya kalau belum siap itu ya sulit untuk melakukan PTK. Baik ya, itu misalnya sumber masalah sudah, ya kemudian dari solusinya yang akan diambil harus disertai dengan argumen. Barulah kemudian Bapak Ibu
melangkah pada kegiatan berikutnya, yaitu apa? Mempertanyakan atau pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya. Rumusan masalah PTK ini biasanya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dianjurkan itu minimal 2 lah Bapak Ibu. Minimal 2. Yang pertama, bagaimana penerapan dari strategi atau model atau metode atau media. Kemudian yang kedua, ini adalah peningkatan yang diharapkan terjadi dengan penggunaan media itu pada apa? Apakah pada hasil belajarnya, apakah pada keaktifan belajarnya, apakah pada motivasi belajarnya, atau pada konsentrasi belajarnya, atau pada keterampilan. Ya, keterampilan yang dikuasainya. Nah, ini adalah 2 pertanyaan PTK. Bagaimana kalau lebih dari itu? Ya silahkan, tapi minimal itu 2 baik. Kalau 1 bagaimana? Jangan 1. Karena kalau 1 itu mau apa? Karena di sini Bapak Ibu di sini Bapak Ibu itu kan akan mencoba menerapkan kan pilihan dari strategi, metode, model atau media. Kan akan menerapkan itu. Kemudian yang kedua akan melihat bagaimana peningkatannya. Nah, oleh karena cukup 2 itu. Penerapannya itu sudah benar apa tidak, kemudian peningkatannya sudah sesuai dengan harapan apa tidak. Persoalan penerapan itu benar dan tidak itu kan bukan Ibu, Bapak saja yang akan menjawab atau mendeskripsikan penerapannya, tetapi ada kolaborator. Kolaborator itu siapa? Kolaborator itu adalah partner di dalam penelitian PTK, yang itu bisa adalah teman sejawat guru, atau mungkin juga bisa atasan, bisa kepala sekolah, bisa teman guru sejawat, dengan catatan beliau-beliau itu adalah paham dengan PTK yang akan dilakukan. Nah, jadi catatannya Bapak Ibu, paham, kolaborator itu harus paham dengan PTK yang akan dilakukan. Jangan sampai tidak paham. Ya, jangan sampai kolaborator nggak paham. Kalau kolaborator nggak paham, tidak bisa mengkritik. Kolaborator nggak paham, tidak bisa memberikan masukan. Terus apa fungsi kolaborator? Kalau tidak bisa mengkritik, tidak bisa memberikan masukan, tidak bisa memberikan penguatan, tidak bisa memberikan solusi. Nah, padahal peran dari kolaborator adalah itu. Setelah mengamati, kemudian memberikan masukan, mungkin memberikan kritikan, memberikan penguatan, dan memberikan solusi. Nah, jadi kalau kolaborator yang kemarin Bapak Ibu pakai atau Bapak Ibu minta untuk menjadi partner itu tidak memberikan, tidak mengamati, tidak memberikan masukan, tidak mengkritik, tidak memberikan solusi, itu berarti peran sebagai kolaboratornya belum sempurna. Ya, itu kalau misalnya kemarin terjadi yang semacam itu. Kalau Bapak Ibu ya, saya tidak menuduh. Sudah dapat kolaborator aja sudah bersyukur. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu pertanyaan diajukan kan bagaimana penerapan model atau strategi atau metode atau media bla 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 dalam rangka meningkatkan. Yang kedua, bagaimana peningkatan? Nah, dan seterusnya. Setelah itu tentukan tujuan Bapak Ibu. Tujuan jangan keluar dari konteks pertanyaan. Kalau pertanyaan itu mempertanyakan bagaimana penerapan, maka tujuannya adalah mendeskripsikan penerapannya. Atau yang kedua, ya, menganalisis peningkatan hasil belajar bla 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 bla. Jangan sampai di dalam tujuan itu ada kata tanya lagi, misalnya untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan, kata bagaimananya buang. Untuk menganalisis bagaimana peningkatan, kata bagaimananya buang. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan itu jangan sampai menggunakan kata tanya karena itu kalimat pernyataan. Baik, terus setelah itu kemudian apa? Setelah tujuan, tentu kan Bapak Ibu harus mengumpulkan data. Tetapi sebelum mengumpulkan data kan tentu saja Bapak Ibu kan di situ perlu ada teori. Ya kan?
Nah, saya ke teori dulu ya. Teorinya apa Bapak Ibu? Teori itu lihat kata kunci pada judul ya Bapak Ibu. Kata kunci pada judul itu apa? Misalnya tadi kan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar. Kata kuncinya satu, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, hasil belajar. Itu kata kuncinya. Maka teori yang dicari dua itu. Satu, teori tentang model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, hasil belajar. Cari pengertian PBL, langkah-langkah PBL, kelebihan PBL, itu kan? Nah, hasil belajar, pengertian hasil belajar, karakteristik hasil belajar, gitu kan? Itu yang dicari. Nggak usah nyari yang lain-lain. Tentang siswa nggak usah, kelas nggak usah, gitu ya. Cukup gitu. Teorinya ngelihat kata kunci yang ada pada judul. Kemudian kalau bisa kata kunci yang ada pada pertanyaan penelitian. Nah, kata kuncinya apa di situ? Itu ya untuk acuan di dalam mencari teori yang cocok. Baik, setelah itu kan ada telaah pustaka ya, ada kajian pustaka. Carilah hasil-hasil penelitian yang selaras dengan PTK yang akan dilakukan. Terus ke bawah Bapak Ibu. Pengumpulan data. Apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Ada beberapa cara Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian PTK ini. Misalnya apa? Wawancara. Siapa yang diwawancara? Bisa siswa, bisa kolaborator. Toh ketika diskusi dengan kolaborator, orang diskusi kan di situ ada tanya jawab kan. Angket. Angket bisa diberikan kepada siapa? Bisa kepada para peserta didik atau pada siswa. Kemudian apalagi misalnya ada catatan anekdot misalnya. Catatan anekdot ini adalah Bapak Ibu mencoba mencatat misalnya komentar dari siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Catat apa adanya. Itu catatan anekdot. Kalau catatan lapangan, itu Bapak Ibu mencoba melihat apa yang terjadi di kelas, kemudian ditafsirkan secara subjektif menurut penafsiran Bapak Ibu. Kelas tertib, misalnya gitu kan. Anak ini tertib, anak ini rajin, itu catatan subjektif. Tetapi kalau catatan anekdot ini adalah Bapak Ibu itu mencoba, oh ketika, maaf ini misalnya nama siswanya Elin Nur Hidayati. Elin Nur Hidayati komentar, catat komentarnya seperti apa. Kemudian Wahyudi, ya, komentarnya seperti apa. Yang saya hafal Wahyudi ya, Pak Wahyudi. Titin Wahyana misalnya kan, yang dicatat. Wah meneh Pak niki. Iya. Ya. Buatan move on jenengan. Saya tak hafal Pak Wahyudi karo Bu Titin gitu. Yang sering saya marahi. Baik, nah, jadi Bapak Ibu bisa dengan menggunakan catatan anekdot, catatan lapangan, angket, wawancara, tergantung dari Bapak Ibu ini tema PTK-nya apa. Kalau hasil belajar nggak perlu ya ada catatan anekdot. Tapi kalau itu kaitannya dengan motivasi, misalnya meningkatkan prestasi dan motivasi belajar, nah itu butuh catatan anekdot dan catatan lapangan gitu ya. Kalau hasil belajar cukup menggunakan tes. Tetapi gimana Bapak Ibu? Kok kadang-kala ada meningkatkan hasil belajar kok catatan keaktifan siswa juga dimunculkan. Nah, ini Bapak Ibu yang bloboh ya, jadi terlalu banyak sedekahnya. Jadi keaktifannya juga dirangkum di situ. Padahal yang diutamakan itu bukan keaktifan, tetapi adalah hasil belajar. Lah kalau misalnya keaktifan juga dicakup, judulnya ditambahi Bapak Ibu. Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Nah gitu, jadi lebih keren. Jangan hanya meningkatkan hasil belajar,
tapi keaktifannya juga dirangkum. Lah untuk apa? Enggak ditanyakan kok dirangkum. Itu namanya terlalu dermawan. Pak Wahyudi terlalu dermawan, Pak Wahyudi ya. Baik, Bapak Ibu, terus ya. Jadi pengumpulan data bisa begitu. Sehingga apa yang terjadi dialog dengan kolaborator ini bisa di situ masuk dalam kategori wawancara. Karena diskusi di situ ada dialog kan, ada dialog. Sehingga siapa yang diwawancara? Ya kolaborator atau mungkin juga siswa ketika dipandang perlu karena bukan hasil belajar tetapi adalah motivasi belajar. Jadi ketika motivasi belajar kan salah satu kan bisa. Ini terus ya. Ini karena waktunya bergulir terus tinggal 3 menit. Lah kemudian Bapak Ibu analisis. Setelah tadi dikumpulkan data itu kan hasil tesnya dikumpulkan bagaimana dibuat tabel. Maka kemudian tabel itu kan nanti akan ditampilkan tuh Bapak Ibu. Nah, menampilkan tabel hasil belajar misal hasil belajar. Itu jangan lupa ya, sebelum PTK dilakukan atau kegiatan apa namanya prasiklus, hasil prasiklus, evaluasi prasiklus. Hasil evaluasi prasiklus ini supaya ditampilkan. Untuk apa? Membandingkan antara hasil evaluasi prasiklus dengan siklus 1. Selisihnya di mana? Nah, oke. Nanti kan setelah tabel hasil belajar di situ kelihatan, di bawah kan akan ada tambahan komentar tuh Bapak Ibu dari hasil implementasi siklus pertama. Ini diperoleh hasil yang tadinya pada prasiklus misalnya sekian persen yang di atas KKM ini meningkat menjadi berapa. Nah, oleh karenanya kemudian perlu dilanjut pada siklus kedua. Nah, kenapa? Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ya. Pertama misalnya kaitannya dengan penerapan model pembelajarannya, bagian mana yang kurang, yang perlu diperbaiki, gitu kan? Sehingga harapannya dengan perbaikan ini nanti hasil juga akan lebih baik. Nah itu Bapak Ibu sudah hafal kalau di situ ya. Jadi artinya di dalam analisis itu kan sebenarnya kan memetak, mengkotak ya, membuat kategorisasi atau juga membuat tabel-tabel itu kemudian diiringi dengan deskripsi. Jadi siklus pertama jangan lupa prasiklusnya dimunculkan di situ. Siklus kedua bisa jadi siklus 1, siklus 2. Untuk membandingkan ini loh. Nah, kalau ada siklus ketiga, nggak masalah. Siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ya, itu nanti tampil. Supaya apa? Supaya pembaca juga tahu bahwa ini loh peningkatannya tuh begini loh. Dari siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ternyata di siklus 3 ini sudah melebihi standar. Sehingga PTK dianggap sudah berhasil. Ya, kalau PTK sudah berhasil, selesai. PTK sudah tidak perlu lagi dilanjut pada siklus yang berikutnya. Nah, itu di situ ya Bapak Ibu itu kaitannya dengan bagaimana analisis. Jadi menganalisis itu adalah bagaimana sih kalau hasil belajar ya. Ini kalau hasil belajar. Bagaimana kalau motivasi belajar? Kalau motivasi belajar Bapak Ibu berarti indikator meningkatnya motivasi itu yang kemudian diperbandingkan. Pada saat pra itu seperti apa, pada saat siklus 1 seperti apa, pada saat itu siklus 2 seperti apa. Jadi motivasi belajar itu kan juga ada indikator-indikator yang kemudian menunjukkan bahwa siswa yang meningkat motivasi belajarnya seperti apa, siswa yang meningkat keaktifan belajarnya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya sambil mute all gitu ya, supaya suara yang berisik itu tidak mengganggu semuanya. Karena dolim tuh, kalau suara berisik mengganggu 552 para peserta. Jadi tolong Bapak Ibu yang berisik mute-nya itu mic-nya itu di mute ya, di mute. Nah, Bapak Ibu itu ya. Nah, setelah itu bagaimana penyimpulannya Bapak Ibu? Langsung ke penyimpulan ya. Karena tadi kan sudah analisis menampilkan temuan itu kan.
Simpulannya Bapak Ibu jangan lepas dari pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya ada 2, simpulannya 2. Simpulan yang pertama apa? Kalau tadi pertanyaan adalah bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis masalah bla 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 bla, maka simpulan yang pertama adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah itu seperti apa Bapak Ibu? Dalam kenyataan yang Bapak Ibu lakukan. Ya kan? Misalnya menggunakan apa prosedurnya ya. Kemudian juga pada siklus 1, siklus 2 penerapannya seperti apa. Di situ dijelasin. Kemudian yang kedua peningkatan. Nah, ketika bicara peningkatan hasil belajar, maka Bapak Ibu di situ menjelaskan. Jadi peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model ini menunjukkan bahwa pada siklus 1 meningkat sekian persen. Siklus 2 meningkat sekian persen, siklus 3 meningkat sekian persen, tentu dalam kurung ada angkanya ya, angka misalnya rata-rata KKM itu, rata-ratanya menjadi berapa itu kan, sehingga di situ kemudian dimunculkan standarnya berapa, kemudian menjadi berapa, dari sekian persen menjadi sekian persen. Itu di simpulan yang kedua ditampilkan itu. Apa perlu lagi ada tabel? Enggak perlu. Tabel itu sudah dimunculkan di dalam. Di situ tinggal ringkasnya saja. Tetapi meskipun ringkas, ini perlu menggambarkan bahwa pra seperti apa, siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa, siklus 3 seperti apa, sehingga kemudian keberhasilannya menjadi seperti apa. Cukup itu Bapak Ibu simpulannya. 2. Nah, tadi pada penerapan juga gitu, penerapan model ini pada siklus pertama seperti apa, pada siklus kedua seperti apa, pada siklus ketiga seperti apa. Supaya kemudian di situ ada penggambaran bahwa penerapan ini juga melalui beberapa pembenahan. Nah, kalau sudah sampai kepada ini Bapak Ibu, maka kemudian kembali lagi ke atas pada abstrak Bapak Ibu. Abstrak itu terdiri dari beberapa unsur. 1, identitas. Identitas itu nama Bapak Ibu. Yang kedua, judul. Yang ketiga, latar belakang ringkas. Kemudian berikutnya, ini adalah permasalahan. Ambil aja permasalahan dari sana. Yang berikutnya, metode. Dan yang terakhir, hasil. Hasil ini diambil dari mana? Hasil diambil dari simpulan. Di simpulan tadi ada 2, maka pada abstrak simpulan Bapak Ibu di situ supaya ada 2. Ya, jadi pada abstrak simpulan supaya ada 2. Hasil penelitian menunjukkan 1, penerapan model seperti apa. 2, peningkatan hasil belajar dengan penggunaan model ini seperti apa. Tetapi itu mengambil dari simpulan yang kalimatnya direduksi. Direduksi itu disederhanakan, dipersingkat begitu Bapak Ibu. Karena pada abstrak itu enggak boleh panjang-panjang kalimatnya. Lah kemudian nanti di akhir dari abstrak dengan demikian maka PTK sudah berhasil meningkatkan apa? Jadi abstrak sudah selesai Bapak Ibu. Berarti dengan demikian Bapak Ibu ini sudah menyelesaikan penulisannya juga. Jadi saya ulang, abstrak itu Bapak Ibu unsurnya 1, identitas. Berarti nama Bapak Ibu. Yang kedua judulnya. Yang ketiga latar belakang ringkas. Yang keempat permasalahan. Yang kelima metode. Yang keenam hasil. Hasil itu ambil dari simpulan. Tetapi kalimatnya direduksi. Tetapi tetap 2. Jangan kemudian hanya jadi 1. Tetap 2. Yang pertama kaitannya dengan penerapan. Yang kedua kaitannya dengan hasil peningkatan. Tetapi kalimatnya direduksi. Direduksi itu disederhanakan. Diringkas lagi Bapak. Tetapi tidak mengurangi makna. Kata kunci. Nah, keyword. Nah, keyword ini carinya dari mana? Fungsi keyword itu apa? Fungsi keyword itu Bapak Ibu, kalau kata itu diklik, itu tulisan Bapak Ibu akan muncul. Oleh karenanya keyword itu ambil saja dari judul.
Judul PTK Bapak Ibu apa? Kata kunci yang dianggap penting di situ apa? Kalau dikehendaki keyword lebih dari 3, maka sebaiknya nama sekolah dimunculkan. Supaya apa? Ketika nama sekolah diklik, maka penelitian Bapak Ibu akan muncul. Karena keyword itu adalah kata kunci yang ketika kata itu diklik begitu, maka karya Bapak Ibu akan muncul. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini Pak Mujahid ini sudah mode waktunya tinggal 5 menit. Mungkin dalam waktu 5 menit, apakah ada yang ingin bertanya? Ini sudah saya jelaskan ringkas ya, dari depan ke bawah, kemudian kembali lagi ke atas. Karena yang paling akhir itu abstrak Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mencari kajian pustaka, telaah pustaka, lihatlah pada abstrak. Tidak perlu baca ke bawah. Dengan catatan, abstraknya abstrak yang benar, abstrak yang lengkap. Karena kalau abstrak yang lengkap, yaitu tadi ada identitas, ada judul, latar belakang ringkas, permasalahan, metode, hasil. Kalau belum lengkap gitu, itu berarti Bapak Ibu membuatnya terburu-buru. Saya katakan terburu-buru. Saya katakan terburu-buru ini. Supaya Bapak Ibu nggak tersinggung. Padahal mungkin belum paham benar gitu kan. Tapi saya katakan terburu-buru. Ya. Kayak Bu Titin, sukanya terburu-buru. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali pada apa yang kemarin dilakukan kaitannya dengan PPL ya, ketika sedang PPL ya. Jadi PPL di situ kemudian ada pendampingan kaitannya dengan PTK dan ini kembali kita ingatkan lagi bahwa itulah inti dari penelitian tindakan kelas. Saya kembalikan pada Pak Mujahid, monggo Pak Mujahid. Baik, terima kasih pada Pak Dr. Sabarudin MSI yang telah memaparkan tentang materi PTK. Bapak Ibu, meskipun Pak Sabar menyampaikan dengan diskusi seperti ini ya, tapi itu sudah mencakup dari kisi-kisi soal. Tadi ada yang bingung, ini yang Pak Sabar di mana itu ya? Itu di halaman terakhir Bapak Ibu, jadi nomor 111 sampai 120. Jadi itu soal yang terakhir. Bapak Ibu nanti ketika UP besok itu soalnya ada 120, yang 1 sampai 20 itu nanti terkait dengan terkait dengan karakter. Kemudian yang 111 sampai dengan 120 itu adalah PTK. Nah, kemudian nanti ada yang terkait dengan pedagogi, ada terkait dengan profesional. Pedagogi nanti akan dikupas oleh WD1 Pak Munir dengan Bu Hibana yang TK, kemudian yang profesional besok pagi Bapak Ibu, besok pagi atau besok siang ya nanti tergantung saya masing-masing itu nanti yang keahlian. Jadi Bapak Ibu itu dirinci jadi beberapa mata ajar Bapak Ibu. Baik, apa yang sebenarnya Pak Sabar tadi itu sudah ada dalam kisi-kisi. Nanti kalau Bapak Ibu menghadapi soal seperti tadi itu, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan lagi. Ini nanti rencana akan dilanjutkan oleh Bu Endang. Nanti kalau Bapak Ibu kurang paham, nanti bisa dibuka lagi YouTube-nya ya Bapak Ibu. Nanti linknya akan dibuka oleh Bu Endang. Nah, ini sudah direkam oleh Bu Endang. Baik, tadi Pak Wahyu itu jadi 8 ya, oleh Pak Sahabat sama Bu Titin ya. Mungkin siap Pak, insya Allah. Buat nopo-nopo. Nggak apa-apa Pak Wahyudi. Kemarin juga kelas saya itu ada teman-teman yang akhirnya bolak-balik saya kembalikan PTK-nya karena itu kurang pas ya. Yang apa yang sampaikan di kelas saya seperti Pak Sabar, sama persis ya. Itu juga beberapa kemarin yang saya kembalikan. Mungkin yang di kelas saya juga, wah Pak Mujahid kok apa itu, kok kejem gitu. Mungkin begitu ya. Tapi saya nggak kejam ya. Tapi ini demi kebaikan Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kemarin ada satu yang diseminarkan di sekolahnya itu diterima baik oleh sekolah oleh peserta seminar. Bapak Ibu, ini waktunya sudah ini Bu Nurjana ini yang sudah nampak wajah ini kemarin yang diseminarkan dari PTK-nya. Pak. Selamat ya Bu Nur ya. Terima kasih dapat ilmu baru. itu kemarin Pak, tapi PTK-nya bagus Bu Nur Pak Sahabat itu bagus ya. Termasuk yang tidak saya marahi karena dia sudah bagus, tapi ada yang saya marahi ya. Contohan ya. Jadi kalau Pak Sahabat pernah marah di kelasnya, saya juga pernah marah, tapi marahnya bukan marah karena
tapi demi kebaikan. Dan ini ada satu yang diseminarkan sekolahnya itu diterima baik ya oleh pihak sekolahnya itu. Alhamdulillah. Kira ini kerja keras dari Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, ini waktu kita sudah 14.11, tapi kalau ada, saya membuka satu orang saja untuk berikan tanggapan dari Abang Pak Sabar, barangkali ada, silakan. Nanti setelah itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Imam Mahali WD3. Silakan Bapak Ibu, siapa yang akan memberikan tanggapan mungkin? Oke, Pak Sabar. Kita sambil ngecek Pak, apakah Pak WD1 sudah masuk di Zoom atau belum? Sambil kita cek. WD3, maaf, WD1 nanti setelah saya, setelah kita ya Pak Sabar ya. Oke, maka silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau disampaikan atau mungkin ada tanggapan. Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan Pak Sabar ya. Oke. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini monggo Pak. Monggo Pak. Pak Subada. Punten sahabat. Barangkali kita bisa berbagi dengan yang lain. Kita juga kemarin di PL PTK masih belum ideal semua Pak. Barangkali bisa ada PL khusus kira-kira bisa kita di tempat di sekolah bisa membuat PTK yang lebih ideal lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ya nanti begini Bapak Ibu, kalau seandainya nanti Bapak Ibu ini mengendaki sekolahnya itu, atau mungkin nanti kelas ini ya, kelas PPG ini, ya, kelas I3 misalnya ya, mau mengundang khusus tentang PTK, ya ini bisa ya dengan Zoom meeting atau apa, monggo itu nanti mungkin dilakukan ya. Kalau misalnya sekolahnya mungkin agak susah, tapi misalnya kalau Bapak Ibu mengendaki atau ini ya, saya kira itu bisa nanti mengundang salah satu dari dosen kita, siapa yang Bapak inginkan untuk melatih ya, melatih PTK yang benar. Mungkin kemarin karena waktunya juga sangat mepet begitu, itu nanti kemarin mungkin belum maksimal. Nanti kalau bisa maksimal, bisa nanti kan mengundang salah satu dosen, saya kira nanti dosen juga akan bersedia mendampingi Bapak Ibu, meskipun nanti kesibukannya masing-masing juga banyak, tapi kalau dikehendaki barangkali itu bisa Bapak Ibu ya. Nanti silakan bagaimana siapa yang dikehendaki demi kesempurnaan dari PTK. Karena kemarin ketika mulai dari lokakarya kemudian review sampai ke PPL, memang saya sengaja ini saya bedakan dulu dosennya ya, dari lokakarya kemudian sampai review itu satu orang. Kemudian untuk kompre itu beda dosen lagi, ketika PPL juga beda. Mas saya apa? Ini mewarnai Bapak Ibu ya, biar yang kan nggak pernah ketemu Pak Sabar, akhirnya ketemu Pak Sabar ya. Yang nggak pernah ketemu saya, akhirnya ketemu saya juga, dan yang lain. Ternyata mungkin punya gaya dan punya wawasan masing-masing. Bapak Ibu tentu akan memperkaya wawasannya ya. Kalau ketemu dosen yang agak ketat itu ya disyukuri, berarti ini ketemu dosen yang teliti misalnya. Pak Sabar kan termasuk yang teliti di situ ya, itu disyukuri, itu terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya kira ini ya, kan nanti kita jam sesi ini dengan Pak Imam ini hanya sampai jam 15, nanti alhamdulillah dilanjut oleh Pak Munib, Pak WD1, maka untuk sesi ini mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Pak Sabarudin ya. Kalau Pak Sabar masih mau bergabung monggo, tapi kalau ada acara yang lain. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak. Matur nuwun Pak. Oke. Bapak Ibu kita lihat ya. Assalamualaikum Pak WD3, Pak Imam, apakah sudah bisa bergabung? Mampun Pak, saya sudah gabung dari tadi Pak. Ya sudah bergabung. Wah ini tampang WD3 kita. Takut kalau ketahuan rambutnya ini sudah botak maka dituruti pecis ya. Bila saya yang kelihatan kelihatan botaknya. Bapak Ibu, ini sosok WD3 kita kemarin yang kelasnya belum masuk oleh Pak Dr. Imam Mahali MPD. Inilah sosok beliau.
mahasiswa yang ketika saja di PAI Pak Imam ya. Saya itu sombong dikit ya, saya itu masuk dosen yang berhasil. Cirinya apa? Cirinya adalah bisa mendidik mahasiswanya lebih pintar daripada dosennya. Nah, ini Pak Imam lebih pintar daripada saya. Buktinya apa? Pak Imam sudah doktor, saya belum. Itu kan namanya sudah lebih pintar daripada saya. Itu bisa saya. Nyombong dikit Pak Imam ya. Baik, mungkin nggak perlu saya perkenalkan lebih jauh, nanti biar Pak Imam menekan sendiri. Yang jelas Pak Imam nanti akan membedah kisi-kisi soal nomor 1 sampai dengan 20 terkait dengan karakter. Tersedia waktu sampai jam 3 Pak Imam, monggo nanti di manage ya secara monggo, yang nanti jam 3 kita sudah berhenti karena disambung sesi yang lain nanti oleh Pak Widi 1 untuk selain RA dan R-nya dengan Bu Hibana. Baik, selanjutnya kami silakan pada Pak Imam Mahali untuk melanjutkan ya, membahas kisi soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kami silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadikan kos dulu, Pak. Gimana, Pak? Saya jadikan kos dulu ya, bentar ya. Oke. Nah, saya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Founder Haji Mujahid Masih, guru saya, dosen saya, dan guru kita semua di forum ini. Pak Mujahid ini adalah yang ngelola PPG ya, yang bagi-bagi jadwal, yang mendesain kegiatan-kegiatan ini ya. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru peserta PPG yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kita kali ini kita bisa dapat hadir dan belajar bersama ya. Pada sesi ini adalah pembedah kisi-kisi ya. Membedah kisi-kisi soal ya, ujian pengetahuan ya. Jadi begini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti diberi kemudahan ya, diberi kesuksesan ya, bisa mengerjakan soal-soal secara baik, secara terukur ya, sehingga semuanya nanti bisa lulus semua. Alhamdulillah. Kalau saya lihat dari hasil ya, atau skor ya, skor yang ada di dokumen itu, Bapak Ibu semua yang hadir di sini kelihatannya sih sudah 85% itu oke kelihatannya ya. Nah, tinggal 15%, 15% saja. 15% itu kan berarti menentukan sekali tuh. Nah, 50% itu diantaranya adalah ya menjawab soal-soal ini, kemudian nanti berdoa ya, serius, dokumen-dokumen atau evidence, bukti-bukti visi yang belum ada dilengkapi ya. Dari aura-auranya itu aura kesuksesan. Aura Bapak Ibu ini kelihatan soleh dan solehah sekali. Amin. Apalagi yang mengajarnya sudah bertahun-tahun. Ini ada Pak Muhammad Taufikur Rahman. Halo, Pak Taufik. Pak Taufik dari mana, Pak Taufik? Dari Lamongan, Pak. Wah, paling dari Lamongan daerah santri ya. Santri pakai peci lagi ya, pecinya udah enggak begini ini udah ini kelas guru yang sudah lama ngajarnya itu ya. Kalau pecinya masih begini ini santri baru, Pak. Jadi kalau begini itu udah kelasnya kelas kelasnya kelas kiai ya kan. Kalau di pesantren adalah ketua pondok. Tidak seperti misalnya Pak Ahmad Muzaki. Pak Zaki dari mana Pak Zaki? Dari Penyukan, Pak. Saya murid jenengan dulu. Wah, murid saya kok ada yang kayak gini ya? Enggak tahu. Di STIK Nur dulu. Oh iya. Apalagi Mas Zaki ini kuliahnya aja di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Lihat ini ya, ini pasti soleh sekali ini. Bapak Ibu sekalian, jadi
Soleh nemen soleh Pak. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sudah melampaui beberapa tahapan yang telah dilakukan sesuai dengan schedule dan jadwal ya, schedule dan runtutan pembelajaran secara daring di PPG ini setelah virtual. Oke, jadi pertama saya tentu mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu semua, karena tidak semuanya ya, kadang ada yang di jalan ya, kemudian ada yang sakit dan seterusnya. Bapak Ibu sudah sehat semua ya, sehat semua dan sudah sampai tahapan ini. Saya kira saya perlu mengucapkan selamat ya, selamat. Saya juga tidak pernah membayangkan ini yang punya mahasiswa IGI An-Nur namanya Ahmad Muzaki, dulu kuliahnya saja kelihatan sering terlambat, tetapi setelah itu belajar terus menjadi guru ya, menjadi guru yang baik, guru profesional ya, guru profesional. Saya lihat di evidennya juga lengkap ya. Kemudian sudah mulai hijrah dan bertobat ya. Bapak Ibu sekalian, dari wajah-wajahnya, dari saya lihat ini peserta kita ini ada 538 yang bergabung di sini. Saya lihat Bapak Ibu semua sudah tidak sabar ingin segera mengerjakan soal pengetahuan, ingin uji kompetensi ya, sudah tidak sabar ingin segera menjadi guru profesional ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu semua saya lihat sudah pantas ini menjadi guru profesional, cuman secara de facto. Kalau secara de jure hukum belum, karena mensyaratkan lulus dari PBG Pendidikan Profesi Guru. Nah, ini tahapan yang harus kita lalui untuk mengesahkan ya, sah. Nah, mobil-nya itu belum ini, tapi secara fakta Bapak Ibu kan kelihatannya sudah jadi guru bertahun-tahun ya, jadi itulah. Untuk itu, untuk mengerjakan soal atau kisi-kisi nanti ujian pengetahuan, maka perlu disiapkan ya. Bapak Ibu harus sangat berbangga dan berbangga hati, kemudian bersyukur, kemudian komitmen, karena Bapak Ibu menjadi bagian dari sedikit guru tentu yang bisa sampai pada tahapan ini ya, pada tahapan ini. Apalagi Bapak Ibu nanti menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya di Fakultas Tarbiyah di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Bapak Ibu kan sekarang mahasiswa kan, berarti di bawah koordinasi saya juga ini. Untuk menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu sulit sekali, ya, sulit. Tapi Bapak Ibu sekarang menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, bidang atau prodinya profesi guru. Wah, luar biasa ini ya. Data Bapak Ibu ada di database-nya UIN Sunan Kalijaga. Ya kan? Luar biasa, alhamdulillah. Maka seperti mana ini? Pak Subada. Halo Pak Subada. Alhamdulillah. Dari mana Pak Subada? Cirebon, Pak. Dari Cirebon. S1-nya dulu mana, Pak? IAIN Sunan Gunung Syekh Nurjati, Cirebon. Wah, Cirebon ya, apalagi dari Cirebon. Dulu kalau tes masuknya tes normal di UIN Sunan Kalijaga mungkin juga sulit masuk ini. Tapi alhamdulillah sudah bisa di prodi luar biasa, prodi PPG. Apalagi tadi Pak Taufik Rohman dulu S1-nya mana Pak Taufik? Nah, ini Pak Taufik. Nah, ini kita santai aja ya. Pak Taufik, S1-nya mana Pak Taufik? Dalam, Pak. S1-nya dulu di mana, Pak? Nggih. Pak Sugiono. Ya, dalam. Pak Sugiono dari mana Pak Sugiono? Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah, Bantul, Yogyakarta. Ini katanya itu sekolahan Pak Sugiono nggih. Nggih. Wah, di belakangnya masih ada tulisannya itu. Kepala Sekolah Pak Sugiono. Amin. Dari Bantul, ya. S1-nya mana Pak Sugiono? Dalam? S1-nya dulu di mana S1? S1-nya di IAIN Sunan Kalijaga. Wah, dulu beliau masih IAIN Sunan Kalijaga.
Ya. Kalau IAIN tenaga ijazah itu mudah masuk. Mudah masuknya, keluarnya sulit. Ya. Kalau sekarang IAIN itu masuknya sulit, keluarnya ya rotok mudah sih Pak. Ya, kembali. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, saya diminta di sini untuk membersamai Bapak Ibu semua, belajar, membersamai Bapak Ibu semua, belajar kisi-kisi tentang karakter ya, yang tidak ada di modul Bapak Ibu semua. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham. Bisa lihat screen saya Pak Bu ya. Bapak Ibu sudah pernah baca, sudah tahu ya, tinggal pemantapan nanti kira-kira jawabannya seperti apa. Bisa lihat di layar Pak ya? Bisa Pak. Alhamdulillah. Ini di layar kita, ini bidang studi mata ujian pendidikan agama Islam, artinya pendidikan karakter, nomor 1 sampai nomor 20 ini. Tapi saya tidak akan mengulas semuanya, mungkin waktunya tidak cukup. Saya hanya bertugas ini kira-kira memantapkan, tapi Bapak Ibu saya kira sudah, saya yakin sebagai guru mata pelajaran, ada guru agama dan guru-guru yang ngajar pasti sudah sampai di sini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sabar terkait dengan PTK, tetapi ini adalah pendidikan karakter. Capaian pembelajaran bidang studi ini mampu ya. Di sana kita lihat ya. Di sini mungkin bisa kita lihat. Kalau di CPBS dan CMPK ini kan mampu melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian. Kemudian CMPK-nya membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Materinya apa? Materi topiknya adalah sikap cinta tanah air. Subtopiknya apa? Sikap nasionalisme. Nanti mungkin ada bagian, pasti nanti ada bagian di soal itu tentang karakter. Karakter pertama adalah terkait dengan sikap kita, sikap cinta tanah air atau sikap nasionalisme. Nasionalisme itu dibentuk diwujudkan dalam bentuk sikap cinta kepada tanah air. Nah, indikatornya apa? Ini satu, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan dan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi ide. Yang kedua, mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian ada sikap patriotisme, kemudian ada sikap menghargai perbedaan. Nah, contoh Bapak Ibu semua, nanti kan karakter ini pasti ada karena kita apalagi soal-soal sekarang ya. Bapak Ibu nanti kalau ada yang ada yang tes ya, ada tes PNS, ada CPNS, ada tes P3K. Nah, itu kan sikap ini menjadi penting ya, karena kan bisa dilihat indikatornya. Bahkan di interview nanti kalau suatu saat nanti menginterview ada bagian yang tentang nasionalisme. Karena ini adalah kita ini bagian mendidik anak bangsa, mendidik calon-calon penerus bangsa. Gurunya juga harus dipastikan bahwa Bapak Ibu guru ini adalah guru-guru yang profesional, guru-guru yang punya loyalitas, guru-guru yang punya dedikasi terhadap bangsa dan negaranya. Kalau tidak nanti menjadi duri dalam daging, ya gitu lah. Sikap nasionalisme. Contoh misalnya nanti sikap cinta tanah air, apakah Bapak itu benar-benar cinta nggak dengan tanah airnya? Itu ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang menjebak itu, ya, yang menjebak atau bahkan kalau kita tidak, tapi harus ditanamkan dalam hati. Misalnya Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan begini Bapak Ibu, ini tanya pertanyaannya, misalnya ya, ini kalau di interview biasanya ada juga itu, Bapak Ibu, Bapak ini sebagai
warga negara Indonesia, misalnya warga Indonesia ini adalah mayoritas beragama Islam. Bapak Ibu guru agama, guru madrasah. Bapak Ibu ini kalau interview ya, nanti kalau semacam itu di soalnya pun saya tidak tahu ya, soalnya belum ada yang tahu nih. Cuman ini nasionalisme harus ditunjukkan, cinta tanah airnya harus ditunjukkan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ini orang Islam atau umat Islam yang berada di wilayah negara Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam. Itu akan memperlihatkan sikap nasionalismenya itu, apalagi disaut-sautkan dengan agama itu. Kalau ya, misalnya apa bedanya Bapak Ibu? Umat Islam yang berada di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam? Beda, Pak. Bedanya apa, Pak? Ayo, Pak. Ya, kita warga Indonesia yang memiliki agama Islam dengan orang asing yang datang ke Indonesia. Dengan orang asing, mungkin orang Islam asing yang masuk ke Indonesia, kan seperti itu beda. Itu dia. Jadi biasanya, ini kan coba kalau Desaman di interview nanti mau jadi apa di pertanyaan itu kan Mas Islam ya? Mas orang Islam yang ada di Indonesia atau orang orang Indonesia yang beragama Islam? Wah, itu Pak Abdul Mughni tadi sudah sedikit menunjukkan kalau jawaban mana yang lebih nasionalis Pak Mughni? Yang beragama Islam. Hah? Orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama nasionalisme. Islam. Nasionalisme orang Indonesia yang beragama Islam. Mas Tria, wah ini Mas Tria ini mahasiswa saya ini, alhamdulillah sudah PPG. Mas Tria ini kayaknya orang Islam yang ada di Indonesia katanya ini. Orang Indonesia yang beragama Islam, Pak. Wah, itu karena di Indonesia itu agamanya banyak. Semuanya harus Indonesia ini dibangun oleh semua golongan itu ya. Indonesia dibangun oleh semua golongan. Jadi siapa saja punya hak yang sama. Jadi kalau beda dengan orang Timur Tengah, misalnya kita di nasionalisme kita ini Bapak Ibu, nasionalisme kita itu nasionalisme yang menyatukan. Maka ada makalah, tapi biasanya dikatakan itu hadis, tapi sebenarnya bukan. Kalau menurut banyak penjelasan, hubul waton minal iman, itu kan cinta tanah air sebagian dari iman. Revolusi jihad itu, Pak. Revolusi jihad itu. Ini kalau yang beda dengan orang Arab, Pak. Di Arab itu tidak ada konsep nasionalisme, Pak. Banyak orang Arab itu pindah-pindah biasa saja itu, karena dia tidak punya semangat nasionalisme itu, memiliki tanah air itu tidak, karena mereka kan Pak nomaden, Pak, pindah-pindah. Orang pindah-pindah. Jadi kalau kita ini sebagai warga negara Indonesia, semangat nasionalismenya itu harus ditunjukkan. Apalagi kalau ada ada kasus soal cerita, misalnya ada soal cerita. Bagaimana seandainya misalnya kalau Bu Nur Hamidah, ini saya langsung berkomunikasi aja ya, Bu Nur Hamidah. Mana Bu Nur Hamidah ini? Bu Nurul, Bu. Pak. Pripun, Pak? Bu Nur Hamidah dari mana, Bu Nur? Dari Jepara. Jepara toh. Jepara ya, ngajar di MTS Nurul Burhan Blingoh, Jepara. Misalnya di Jepara kalau ada pertanyaan, misalnya ini ada pertanyaan di saat cerita, Jepara itu mayoritas beragama apa, Bu? Islam kan? Islam. Kalau misalnya yang menjadi Bupati Jepara itu orang Kristen, boleh nggak, Bu? Boleh, Pak. Kenapa boleh? Karena kan agama itu kan tidak urusan yang pribadi. Yang penting kan kepemimpinannya, Pak. Nah, ini berarti jangan lulus ini seperti ini nasionalismenya ini. Nah, karena apa? Karena bupati mengurus negara itu tidak ada iya benar mayoritas beragama Islam, tetapi kepemerintahan negara kita ini bukan negara Islam. Nah, negara ini bukan negara Islam, negara Pancasila. Nah, gitu kira-kira itu
salah satu nasionalisme. Nah, nasionalisme perlu dipupuk, dibangun, gitu ya. Apalagi Bapak Ibu guru agama lagi, guru madrasah lagi, di bawah Kemenak lagi misalnya. Misalnya ada lagi nasionalisme, ini di antara nasionalisme patriotisme, ya. Misalnya ada nggak, boleh nggak Pancasila ini dirubah dengan ideologi Islam? Saya tanya ini sekarang, saya tanya dulu, saya tak tunjuk ya, tak cari dulu orangnya yang kira-kira. Kalau yang Dingklo nggak mau ditanya ini kelihatan nih, saya lihat ini. Ibu Prabmini. Halo Ibu. Ini apa Prabmini? Ibu Prabmini. Masih mute Bu, diklik dulu. Siap. Nah, Bu Prabmini di mana? Saya sekarang ditakdirkan Allah di Kalimantan, tapi aslinya Madiun. Masih Madiun di Kalimantan, alhamdulillah. Ini apalagi di luar Jawa ini nasionalismenya harus tinggi, wong boleh Madiun, wong brem Madiun. Ya. Kok boleh nggak negara ini, dasar negara Pancasila ini dirubah menjadi negara Islam? Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena nasionalisme tadi. Nasionalisme tadi, ya. Kalau ini Bu, kan ada gerakan-gerakan transnasionalisme, ada HTI misalnya. Setuju nggak dengan khilafah, Bu? Gini, kalau khilafah itu kan menurut dari mana ya Pak itu? Dari Timur Tengah kah? Iya, itu belum bisa diangkat ke Indonesia lah untuk menjadi negara Islam, belum bisa. Belum bisa, berarti suatu saat bisa, Bu. Dan tidak bisa sih menurut saya, karena kita negara yang sudah demokrasi dari awal itu sudah mempunyai tonggak sendiri. Enggak, tadi ada pernyataan belum bisa saat ini, berarti suatu saat bisa nih, Bu. Tidak bisa menurut saya. Dirubah, dirubah. Nah, ya. Itu masih grogi. Negara kita ini dibangun oleh kesatuan Republik Indonesia, dibangun oleh para ulama, tidak cuma hanya ulama, dari banyak negara, ya, baik dari banyak tokoh, tidak cuma hanya Islam saja, Muslim saja, dan nasionalisme kita, Bapak Ibu, nasionalisme kita ini nasionalisme yang menyatukan. Jadi beda dengan di Timur Tengah. Bisa kita kan ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Madiun, ya. Itu ada prinsip nasionalisme itu kemudian yang kecil-kecil itu menjadi satu, menyatukan. Beda dengan di Timur Tengah, misalnya Turki Utsmani, Bu, ya. Itu ada konsep nasionalisme di Timur Tengah, di Eropa, ya, di daerah Turki, ya. Juga itu di Eropa lah, di Eropa atau di Timur Tengah, ya. Itu nasionalismenya itu bukan menyatukan, tetapi memisahkan. Misalnya dulu Turki Utsmani itu kan, Turki Utsmani itu negaranya kan besar, ya, khilafah dulu, ya. Daerah Turki Utsmani kan daerah kekuasaannya mencakup banyak negara. Ada konsep nasionalisme kemudian pecah-pecah jadi negara. Egonya tinggi, Pak. Nah, jadi kita harus kuat, Pak dosen. Egonya untuk siap. Ya, betul. Langsung nggak ngantuk, kan? Langsung nggak ngantuk. Tadi saya lihat di sekolahan ngantuk-ngantuk. Nggak ngantuk, jangan ngantuk. Jauh-jauh apalagi daerah Kalimantan, sebentar lagi jadi ibu kota. Alhamdulillah. Ya, monggo jalan-jalan Bapak. Saya di Balikpapan. Saya di Balikpapannya. Alhamdulillah. Wong Madiun tekan balik, Pak. Apa? Siap. Oke, Ibu, itu sikap nasionalisme dibangun. Jadi kaitannya dengan menunjukkan kepedulian perhatian tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsanya dalam mendidik, ya, mengajar, membimbing. Jadi dorong putra-putri kita menjadi putra-putri yang memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, ya. Kemudian sikap menghargai perbedaan. Ini tasamuh, ya, ada toleransi, ya, harus, ya. Termasuk menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia
tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi sudah didik. Ini juga harus ditekankan itu. Nanti ada soal-soal yang ada pertanyaan-pertanyaan demikian itu harus ditunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan. Oh, nyatanya Bu Prab Mini ini dari Jawa bisa ke Kalimantan. Sana sukunya suku apa, Bu? Banyak suku Jawa. apa? Oh, di sana campur, Pak. Bugis, Banjar, Madura, Dayak, suku asli. Ya. Ya, suku asli. Di sini juga banyak sekali mahasiswa saya dari Mantap Bu Prab ini. Mantap. Iya, itu Bu Prab. Berupa mini. S1-nya mana berupa mini? Oh, ini sinyalnya terganggu. S1-nya mana berupa mini? Ya. Di Stai Ibnu Khaldun Balikpapan, Bapak. Oh, Ibnu Khaldun Balikpapan. Apalagi S1-nya Ibnu Khaldun. Wah, itu Ibnu Khaldun itu kan tokoh sosiologi terkenal. Dia sangat menghargai terhadap perbedaan. Ya. Bu Nur Hayati. Betul. Nah, siapa nih? Bu Nur Hayati. Bu Nur. Bu Nur. Ya. Bu Nur Yati. 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 Bu Nur Yati di mana nih? Di NTB, Pak. NTB, dari Kalimantan kita menuju NTB ya. Di Pulau Sumbawa, Pak. Pulau Sumbawa. Wah, daerah Sumbawa jauh sekali, alhamdulillah. Selamat Bu, sudah sampai pada tahapan ini. Iya, Pak. Boleh nggak orang Sumbawa menjadi presiden? Boleh, Pak. Boleh, benar? Iya, di Sumbawa itu Islam itu minoritas atau mayoritas, Bu? Ya. Di Sumbawa sana Muslim itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas, Pak. Mayoritas. Ibu menghargai minoritas tidak? Agama sana banyak apa? Agama apa? Menghargai, Pak. Kalau di Dompu di kabupaten saya ada Bali. Banyak kan Bali, Pak. Oh, Bali Hindu ya? Iya. Nah, iya harus saling menghargai. Hindu. Ya. Hindu ya. Oke, terima kasih Bu Nuryati. Hidup Nuryati. Besok kalau lulus PPG datang ke Jogja. Amin. Insya Allah. Amin di Jogja. Amin, ya Allah. Ini nanti langsung balik ke Madiun ya. Kalau Bu Nuryati nanti dari situ ke Jogja nanti kalau pengen murah berenang saja Bu. Iya Pak. Berenang Pak. Ombaknya tinggi Pak. Iya. Oke. Kemudian sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, itu juga begitu. Ya, mempertahankan, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ini mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi ya, saya kira prinsip ini Bapak Ibu ya, ini nasionalisme juga dan prinsip mengapresiasi itu. Ada prinsip namanya al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Itu ya kira-kira begitu. Jadi mengapresiasi menjaga budaya-budaya yang lama yang masih bagus dan mengambil budaya-budaya ya hal-hal baru yang bagus. Nah, gitu ya. Itu yang biasanya kalau guyonannya itu dalilnya dalilnya poligami katanya, tapi bukan ya. Ini ya juga sikap adaptif, akomodatif, hargai ya. Al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, misalnya gitu. Mengapresiasi, menjaga, merawat budaya yang baik, yang lama yang masih relevan, kemudian mengambil, mengadopsi budaya baru yang baik, yang jelek jangan gitu. Ya itu bisa begitu. Sikap wibawa ya, sikap menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan, mengajar harus adil ya.
tegas, ya, dan seterusnya. Sikap tegas, sikap disiplin, kemudian sikap penuh panggilan jiwa, ya, mau menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Bapak Ibu semua yang ada di forum ini, Bapak Ibu jadi guru ini terpaksa atau panggilan jiwa, Bu? Panggilan jiwa, Pak. Panggilan jiwa, Saya tanya ini, Bu Rosmayeni. Bapak. Mana Bu Rosmayeni mana tadi? Saya tanya Bu Rosmayeni. Ya, Pak. Ah, Bu Rosmayeni di mana, Bu? Di Sumatera Barat, Pak. Sumatera Baratnya mana, Bu? Di pesisir selatan, Pak. Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten, wah jauh, anu ya, Sumatera Barat, pesisir selatan. Wah, jauh sekali ya. Jauh, Pak. Ibu kok mau-maunya jadi guru ini karena panggilan jiwa atau karena terpaksa atau karena disuruh atau bagaimana, Bu? Panggilan jiwa, Pak. Benar. Benar, Pak. Dulunya memang iya, tapi sekarang udah merasa itu panggilan jiwa. Oh, berarti dulu terpaksa ya, dulu terpaksa terus sekarang jadi panggilan jiwa lah. Ya, lama-lama itu senang kayaknya jadi guru ini, Pak. Enak. Alhamdulillah. Meskipun gajinya sedikit, Bu ya. Apa, Pak? Gajinya kan sedikit toh. Iya. Ibu ngajar apa, Bu? Apa, Pak? Ngajar di mana? Ngajar di SLP, Pak. SMP? Ya. Oh, ngajar di SMP. Berapa tahun, Bu? Udah lebih 15 tahun, Pak. Wah, lebih 15 tahun ngajar, masih bertahan dari gaji yang sedikit. Memang jadi guru itu gajinya itu sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Bu Rosmayeni. Ya. Cuman yang dikasihkan itu di dunia sedikit. Ya. Ibu gajinya berapa? 1 juta ya di situ misalnya satu. Kemudian gajinya Ibu Rosmayeni itu 10 juta. Cuman dibayarkan di dunia 1 juta, yang 9 juta di akhirat. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalau yang lainnya itu 9 juta di dunia, yang 1 juta di akhirat ya. Iya. Amin. 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 Jadi Mbak Ibu Rosmayeni ini nanti tabungan di akhiratnya banyak, masih banyak. Ya. Alhamdulillah. Amin semuanya, Pak. Guru madrasah. Ya. Itu Bapak Ibu, apalagi yang gajinya di daerah-daerah perbatasan, kampung-kampung itu kan bayarannya pakai beras itu, ya, Bapak Ibu ya. Jadi tapi passion kalau itu menjadi bagian dari panggilan jiwa kita, ya mendidik itu adalah panggilan, menjadi guru adalah panggilan itu ya. Kita mempertimbangkan itu, melihat anak ada siswa yang bisa pintar, bisa baca Quran, bisa mengaji, kita menjadi bangga, senang Bu ya. Ya, apalagi anak SLB Pak. Anak itu di SLB. Ya. Masya Allah. SLB-nya apa Bu? A, B, C? ABC Pak. Oh, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Oh, itu ngajarnya di apa? Di apa namanya semuanya ada di kelas Bu? Itu SLB-nya itu kan dari SD sampai SMA Pak. Oh, gitu ya. Anaknya macam-macam, ada tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunanetra, ada gitu. Masya Allah, barokah. Langsung meneteskan air mata ini Bu, sama ngajar di LB. Allah. Ya, saya langsung nangis ini Bu. Saya itu dulu juga pernah ngajar di LP Bu, di kelas B. B itu tunanetra. B itu tunanetra ya. Kita bisa bayangkan Ibu Rosmayeni ini mungkin siswanya cuma hanya 5, 10 gitu Bu ya? Ya, jumlah siswanya memang sedikit Pak. Tidak boleh banyak. Beratnya melebihi dari yang lain itu ya. Apalagi yang ada double handicap, ada double handicap ya. Ada double handicap, apalagi yang ada yang hiperaktif ya, ada yang tunadaksa ya. Ya Pak. Luar biasa. Hebat Bu Rosmayeni ini. Kalau besok ke Jogja ini, kalau ketemu saya tak kasih kenang-kenangan teman. Saya juga SLB loh Pak. Nanti saya masa Ibu itu aja Pak. Oh, saya juga loh Pak. Saya juga Pak, yang di SLB banyak loh Pak. Keluar semua nih. Alhamdulillah.
saya cuma mancing saja ini supaya semuanya. Kenang-kenangannya PIN, Pak, besok itu. Iya, nanti kalau dananya tak kasih kenang-kenangan PIN dari Bu Endang dan dari Pak Mujahid. Alhamdulillah, insyaallah. Amin, ya robbal alamin. Pokoknya hebat semua ini, ada dari Kalimantan. Berarti LP banyak ya. Saya dulu pernah jadi guru LP, Bu. Saya dulu sekolah sertifikasi untuk jadi braille ya, orientasi mobilitas, masya Allah. Saya bayangkan saya juga pernah ngajar di Jogja sini di LP yang siswanya cuma hanya berapa 5 gitu ya, berat sekali memang. Tapi alhamdulillah panggilan jiwa, senang Bu ya. Senang. Anak-anak kita itu termasuk bagaimana ngontrol di bidang panggilan, sikap penuh panggilan jiwa. Jadi guru itu panggilan jiwa, panggilan jiwa, insya Allah. Menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar dan seterusnya ya. Sikap kesepenuh hatian tadi itu, sepenuh hati. Kemurah hatian. Kemudian nomor 20 ini mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dan mendidik, mengajar dan mengarahkan. Bapak Ibu sekalian, jadi jadi karakter itu cinta tanah air, kemudian nasionalisme, sikap sepenuh jiwaan tadi itu ya, panggilan jiwa tadi itu harus dinampakkan, karakter harus dinampakkan dalam setiap sikap kita sebagai pendidik dari guru. Guru saat ini menjadi salah satu pilihan penting ya, pilihan bagian dari pilihan rank itu. Kalau dulu di di rata-rata itu nggak ada absen, berarti di sesi 2 ya. Ya nanti mungkin di share ya panitia Bu Reni Siti tadi. Oke. Kalau ditanya guru itu cita-citanya masih kecil, waktu kecil pengen jadi apa? Jadi guru ya. Nanti kalau sudah mulai besar itu cita-citanya udah nggak jadi guru lagi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena guru menjadi profesi yang tidak keren. Tapi sekarang guru ini menjadi profesi yang disenangi banyak orang. Ya. Jadi menjadi dalam ranking 10 besar itu mesti ada menjadi, dulu kan pengennya jadi dokter, ya, jadi tentara, jadi polisi, jadi arsitek ya. Guru itu nomor 10 sekian, setelah nomor 10. Sekarang nomor 5, nomor 4 itu guru. Ya, guru. Alhamdulillah Bapak Ibu. Cuma karena guru ini mulia Bapak Ibu. Guru banyak menginspirasi Bapak Ibu. Inspirasi siswa-siswanya. Kita semua juga tentu banyak terinspirasi dari guru-guru kita. Guru yang baik itu ya mengajar yang baik. Guru yang profesional itu guru yang bisa mendemonstrasikan. Tetapi guru yang luar biasa adalah guru yang menginspirasi. Wah, itu Bu, ada pernyataan menarik itu. Guru biasa itu ya guru yang ngajar pulang itu ya guru biasa saja. Ya, transaksional karena digaji, dibayar ya pulang, atau mungkin bayarannya kurang yang ngajar sebisanya. Kemudian guru profesional itu adalah guru yang bisa mendemonstrasikan dengan metode yang baik, kemudian bisa menyampaikan materi dengan baik itu. Tetapi guru yang luar biasa itu adalah guru yang menginspirasi. Nah, saya yakin dan saya berdoa Bapak Ibu semua bukan hanya guru profesional nantinya, tetapi guru yang luar biasa. Tidak cuma hanya profesional, tetapi mampu menginspirasi anak didiknya, peserta didiknya, sehingga anak didiknya itu terbayang-bayang. Saya dulu diajar sama Bu Amanati. Ini kalau ngajarnya. Wah, saya dulu diajar sama Bapak Guru Musabakoh tilawatil Quran. Ada Bapak Musabakoh ya, ada Bapak Musabakoh, tidak ada tilawatil Qurannya. Ada Musabakoh, Bapak Musabakoh. Diajar oleh Pak Taufikur Rahman. Ingat sampai akhir saya kira begitu. Diajar oleh Pak Hablul Bari. Pak Hablul,
Pak Abdul di mana Pak Abdul? Iya Pak, dari Madura Pak. Dari Madura Makassar Pak. Madura. Doremah dong. Madura itu doremah dong ya. Diajak oleh Bu Pramini dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu semua menjadi guru yang menginspirasi, nama inspiring teacher, menjadi guru yang menginspirasi. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Jam 3, saya kira saya hanya begitu aja. Kalau terkait dengan nasionalisme, saya lihat di sini, wah ini patriotisme semua, apalagi di daerah pedalaman-pedalaman, daerah Kalimantan, Sumatera, ngajar di SLB, pasti nilai nasionalismenya tinggi, ya. Dan tidak ada ini kelihatan yang pro terhadap HTI, tidak ada ini ya, apalagi khilafah nggak ada, ya. Nggak ada, nasionalisme harus kuat. Yes. Indonesia, kesatuan Republik Indonesia, gitu. NKRI, harga mati. Lulus. Guru madrasah resolusi jihad kok memperjuangkan khilafah. Nah, ya, nggih. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat semua. Allahumma amin. Amin. Sehat semua. Dilancarkan semua urusannya. Amin. Putra putri kita, anak siswa kita menjadi putra putri penerus bangsa kita. Amin ya Rabbal. Saya kira begitu. Ininya kira-kira lah pembekalan atau kisi-kisinya seputar itu ya. Dicermati nanti kalau ada soal terkait dengan itu. Terima kasih Pak Mujahid. Ini seperti pengajian Pak Mujahid. Ini kayak pengajian kultum Ramadan. Yang penting barokah. Ya, saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf jam 3. Dan di Kalimantan jam berapa Bu Pram ini? Jam 4. Pak Ustadz, Pak dosen. Guru Pak Ustadz, Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Imam. Sehat selalu Pak Imam. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itulah gaya Pak Imam ya. Kalau motivasi Bapak itu luar biasa beliau ini. Enggak ada yang ngantuk dia. Ya mulai biasa. Baik Bapak Ibu, jadi rangkaian kisi bedah kisi soal pada sore ini. Jadi nanti Bapak akan lanjut dengan yang pedagogik ya. Nanti dengan selain RA itu dengan Pak PD1, Pak Dr. Menip, kemudian yang RA nanti dengan pidana. Bapak Ibu sebelum kita tutup, apakah Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Imam, Pak kali kayaknya Pak Imam masih ada di sini. Nah, kalau nggak ada, begini Bapak Ibu sekalian ya. Di rangkaian PPG kita tinggal tahap satu kali yaitu uji pengetahuan yang kita laksanakan nanti tanggal 12 sampai 13. Itu sampai itu mungkin sebagian ada yang tanggal 12, sebagian ada yang tanggal 13. Satu orang 2 hari tidak ya, 1 hari. Cuma nanti ada yang sebagian dari Bapak Ibu ada yang ada di tanggal 12, ada yang tanggal 13. Jadi tinggal 1 kali Bapak Ibu. Nah ini untuk penentuan nanti Bapak Ibu kelulusannya ya. Gimana? Ya sebenarnya penentuan ya. Sebenarnya kalau Bapak mungkin tidak lulus itu kan tidak bisa ikut UP. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang kemarin itu terjebak oleh angkatan sebelumnya. Ya pokoknya pendalaman materi itu mesti lulus ya. Nah, kami misalnya Bapak Ibu ada 2 mahasiswa kita terpaksa sudah pulang lebih duluan sebelum sampai ke UKIN dan ke UP Bapak Ibu. Meskipun sudah sampai ke PPL. Karena penentuan kelulusan dari pendalaman materi sampai dengan lokakarya, uji kompre itu adalah LMS yang menentukan, bukan kami. Dan 2 mahasiswa kita itu terpaksa tidak bisa mendaftar UKIN dan UP meskipun sudah melaksanakan sampai pada tahap PPL Bapak Ibu. Karena apa? Salah satu diteliti, dicermati ternyata
mereka berdua itu belum menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan pendalaman materi. Jadi ini betul-betul sudah terbukti Bapak Ibu, pendalaman materi sampai tahap lokakarya dan uji komre itu punya peran yang penting, sehingga kalau nggak lulus ya nggak lulus betul, sehingga mereka sudah saya bahasa itu sudah pulang lebih dulu daripada Bapak Ibu, dan itu nanti kalau misalnya saya nggak tahu ke depannya apakah bisa atau tidak. Nah Bapak Ibu, insya Allah mungkin UK-nya semuanya lulus, mungkin ya kita belum tahu ya, barangkali lulus. Nah Bapak Ibu, tahap lagi adalah uji pengetahuan yang dilaksanakan tanggal 12 sampai 13 besok Bapak Ibu. Mohon itu nanti bisa diseriusi Bapak Ibu. Sebenarnya materi-materi ujian itu sudah Bapak Ibu pelajari ketika pendalaman materi modul dulu. Itu sudah ada semua di situ ya. Ya, yang belum mungkin nomor 1 sampai nomor 20. Itu tadi yang mungkin tidak ada di modul PPG kita. Yang lain itu ada di sana, ada di semua. Nah, besok pagi Bapak Ibu sudah ke kelas per kelas ya, per kelas masing-masing. Nanti yang saya di bagian koordinatis, Bapak Ibu udah koordinatis, besok yang kelas koordinatis yang ketemu saya. Ya, cuman besok saya bisanya tuh pagi itu ada kegiatan pengabdian dan penelitian, nggak bisa ditinggalkan. Saya dengan Pak Nani sepakat nanti akan kita masuk pada jam 13 sampai jam 17 besok yang khusus yang mahasiswa koordinatis. Lain, ya Pak. Yang lain nanti mengikuti jadwal yang telah dihitungkan oleh ya, khusus saya ya Bapak Ibu saya ya. Bapak Ibu, habis ini nanti akan dilanjut oleh Pak WD1 dengan Bu Hibana yang era, Bu Hibana, kemudian yang selain era Pak WD1 Pak Abdul Munib. Untuk itu nomor cari di YouTube apa itu pecah belah menit ya. Yang khusus masuk koordinatis, insya Allah akan ketemu saya besok di jam 1 sampai jam 17. Yang selainnya nanti akan ketemu dosennya masing-masing di kelasnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, saya kira dari saya cukup dulu untuk hari ini ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan selain RA tetap berada di ruang. Oke, Bapak Ibu. Selain RA tetap berada di ruang ini. Yang RA nanti silakan. RA, kalau yang lain tetap ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang umum tetap di sini ya Bapak Ibu. Ya, yang selain RA tetap di sini, tapi yang RA silakan apa itu live, kemudian nanti masuk ke link yang baru. Oh iya, siap Pak. Siap. Terima kasih Bapak yang RA izin keluar. Terima kasih Pak Mujahid. Saya live dulu ya. Terima kasih Pak Mujahid. Sehat-sehat ya Pak Mujahid. Bertemu lagi Pak Mujahid. Al-Quran hadis. Turun Pak Mujahid. Oke, Sasami. Saya mau live dulu ya Bapak Ibu ya. Saya mau ada acara selanjutnya. Terima kasih Pak Mujahid. Besok ketemu lagi. Al-Quran hadis. Ya.